Agamanya Kristen tapi identitasmu gak ada dalam perjanjian, bahaya. Bukan anak-anak yang menurut daging adalah anak-anak, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Berarti gini saudara, ada keturunan yang tidak benar. Ada keturunan orang benar, ada keturunan yang benar di antara orang Kristen. Tapi ada juga keturunan yang tidak benar dari orang Kristen juga. Makanya gini, level kerohanian kita harus upgrade. Harus ngerti. Jangan sampai kita melakukan dari lahir udah sebagai orang percaya, terus kita melakukan kesibukan kerohaniawan, ternyata kita nggak ngerti ini. Itu berbahaya saudara. Sekalipun semuanya keturunan Abraham, tidak semua yang terhitung adalah keturunan Abraham. Hanya yang lahir dari perjanjian covenant. Di ayat lain bilang gini, kamu nggak boleh cuma hanya berharap kebangkitan, betul nggak? Kamu juga harus ikut kematiannya. Tidak ada kebangkitan tanpa mati dulu. No covenant, no glory. Tidak ada perjanjian, tidak ada kemuliaan. Kalau boleh cawan ini lalu daripadamu. Ingat nggak? Sampai keringatnya bercampur dengan darah. Itu nggak main-main. Karena dia menghidupi perjanjian, covenant. Yesus datang hanya untuk orang-orang milik kepunyaannya. Orang-orang yang mengerti perjanjian. Makanya ada ayat lain bilang gini, aku datang kepada milik kepunyaanku, tetapi tidak menerima dia. Benar gak? Bangsa Israel ini adalah bangsa yang dijanjikan Mesias. Hanya keturunan yang benar yang bisa memahami perjanjian dan menerima dan berjalan dalam perjanjian Tuhan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Dari lahir saudara, perjanjian itu udah dikasih. Cuman gini, kita bisa jaga atau tidak? Saudara dan saya tidak bisa menghapus itu. Karena kita image and likeness, betul? Segambar dan serupa. Tapi kita bisa melanggar itu. Kita bisa keluar jalur dari situ. Bisa. Contohnya apa? Ya dosa. Yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu udah miss dari covenant, perjanjian. Di dalam pikiran Tuhan itu cuman kita dan kita. Tuhan sangat sedih saudara. Kalau kita nggak ngerti, kalau kita hanya berjalan tanpa identitas yang benar, kita hanya berjalan dengan membawa bendera agama. Halo, kita hanya membawa bendera agama itu Tuhan sedih. Tapi kalau kita udah tahu identitas, makanya ini musuh sangat takut. Makanya ini kekuatan buat apa? Lawan. Musuh cuman takut. Cuman gini, ketika saudara dan saya tahu identitas kita siapa, musuh akan takut. Musuh tidak akan takut saudara dan saya pelayanan seberapa banyak, saudara bikin event apa, bikin pekerjaan apa, musuh gak akan takut. Sorry, musuh udah lihat Tuhan lebih dulu di sorga. Halo. Musuh udah mengecap dulu. Musuh udah mengecap. Tapi kalau manusia, sampai dia bilang, apakah manusia? Daud bilang ini, apakah manusia Tuhan? Sehingga engkau mindful. Pikiranmu cuma manusia. Apakah anak manusia? Sampai di dalam, aslinya bilang ini, Ben Adam. Ada kata Adam, itu berarti son. Bukan child, son. Dia itu putra, Ben Adam. Putra. Kalau child, nggak mungkin bisa, percayalah. Musuh takut dengan kalau kita tahu perjanjian kita dengan Tuhan. Musuh akan takut. Anak-anak imam Skewa kan, Petrus ada perjanjian, Paulus ada perjanjian, Yesus ada perjanjian. Kamu siapa? Dia nggak ngerti perjanjian. Petrus tahu perjanjian, Paulus tahu perjanjian. Kamu siapa? Jabatan imam belum tentu dia mengerti perjanjian. Sekali lagi, jabatan seorang imam belum tentu mengerti perjanjian. Sehingga engkau mengindahkannya. Dalam bahasa aslinya adalah mengunjungi. Hai Adam, where are you? Di manakah kau? Tuhan gak nanya kamu telanjang atau enggak. Artinya apa? Tahu gak? Cepet balik. Ada lagi. Makanya sebelum Rosh Hashanah ada kesempatan bulan Elu. Bertobat, tahu identitas dan dapat pengertian. Udah. Nih, dasar kekuatan karena lawan untuk membungkam
pengurapan bukan hanya blessing, tapi gini, dia adalah power, kekuatan untuk menghadapi musuh.